Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang sosok di dalam cerita rakyat yang menjadi inspirasinya game Until Dawn. Yang mana inspirasinya tidak lain dan tidak bukan adalah Wendigo. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu alur cerita game Until Dawn-nya secara sekilas. Jadi ini bakal spoiler. Tapi kalau kalian mau skip pembahasan alur cerita gamenya, kalian bisa klik aja timestamp yang ada di deskripsi. Game Until Dawn merupakan game horor interaktif buatan developer Supermassive Games yang menceritakan sekelompok anak muda yang berlibur. Mereka awalnya bersenang-senang, namun semuanya berubah menjadi suram sejak mereka ngeprank temannya dengan keterlaluan. Nah, awal ceritanya itu ada sekelompok anak muda. Mereka ada 10 orang, dan 3 di antara mereka itu bersaudara. Namanya Hannah, Beth, dan Josh. Hannah dan Beth cewek, Josh yang cowok. Mereka bertiga mengundang 7 temannya untuk menginap di pondok penginapannya yang ada di Blackwood Mountain. Nah, di sana kawan-kawannya berencana untuk ngeprank Hannah. Cuman karena ngepranknya keterlaluan, Hannah lari keluar menuju ke dalam hutan. Terus saudarinya Hannah, yaitu Beth, melihat seseorang yang membawa flamethrower di sekitar penginapan mereka. Nah, karena Hannah lari keluar, tentu itu berbahaya. Beth pun mengejarnya. Ketika mereka bertemu, mereka pun dikejar oleh orang yang membawa flamethrower tadi. Hingga pada akhirnya mereka berdua terjatuh dan scene menunjukkan mereka berdua tak sadarkan diri. Yang padahal sebenarnya Hannah masih hidup, hanya Beth yang mati. Nah, itu masih prolog, masih pembuka cerita. Cerita utamanya dimulai setelah 1 tahun sejak kematian Hannah dan Beth. Hannah dan Beth di situ dinyatakan hilang karena mayat mereka tidak ditemukan. Di sini dari 3 bersaudara itu, jadinya hanya Josh yang masih hidup. Dia mengundang kembali teman-temannya yang join tahun lalu itu ke tempat yang sama untuk mengenang kedua saudarinya. Yang padahal Josh itu sebenarnya ingin balas dendam saudarinya dengan mengeprank balik ke 7 temannya itu. Josh berencana berpura-pura sebagai psikopat yang sedang mengincar mereka. Nah, di tengah prank yang dilakukan Josh itu, banyak fakta-fakta yang mulai terungkap di hutan tersebut. Ternyata di hutan itu ada insiden yang terjadi di sebuah pertambangan, yang mana ada 30 orang penambang yang terjebak di dalam tambang tersebut. Mereka terjebak di sana hampir 1 bulan, dan saking laparnya mereka, karena nggak ada makanan juga yang mereka bawa pada saat terjebak itu, beberapa dari mereka menjadi kanibal agar bisa bertahan hidup. Mereka memakan teman mereka sendiri. Nah, ketika diselamatkan, dari 30, hanya 12 orang yang masih hidup di dalam tambang tersebut. 12 orang tersebutlah yang menjadi kanibal dan berhasil bertahan hidup. Dan merekalah yang nantinya akan berubah menjadi Wendigo. Nah, singkat cerita, alurnya ini menjadi berubah cuy. Yang awalnya mereka menghadapi prank yang dilakukan oleh Josh, setelah Josh mengaku dan mereka kemudian mendengarkan penjelasan dari orang yang membawa flamethrower itu, yang di awal cerita, mereka baru mengetahui fakta kalau sebagian masalah yang mereka hadapi itu bukan dari Josh, melainkan dari Wendigo. Sebelum mengetahui itu sih, 2 temannya udah minta tolong ke penjaga hutan. 2 temannya ini nggak tahu tentang Wendigo ya cuy. Mereka itu lapornya karena ada psikopat. Cuman, kata penjaga hutannya, mereka akan datang saat fajar nanti dengan menggunakan helikopter. Karena pada saat itu sedang terjadi badai salju. Jadi nggak memungkinkan helikopter untuk datang. Jadi ya, mereka semua harus bertahan dari Wendigo sampai matahari terbit. Semua itu akan lebih baik, akan lebih mudah kalau mereka semua berlindung di basement tempat penginapan mereka. Namun sayangnya tidak semuanya berada di sana. Ada beberapa teman mereka yang masih di luar gara-gara prank dari Josh yang membuatnya terpisah dari temannya. Dan ada juga beberapa konflik di antara mereka. Contohnya kayak Josh, dia diikat oleh temannya sejak dia mengaku kalau dia mengeprank mereka. Nah, ketika mereka kembali untuk mencari Josh-nya udah nggak ada. Jadinya ya mau nggak mau mereka pergi keluar mencari temannya yang belum kembali itu. Nah, dalam perjuangan mereka mencari temannya dan bertahan hidup dari Wendigo, ada 2 orang temannya yang menemukan catatan Hannah, yang mana ketika dia jatuh dan selamat, Hannah menuliskan catatan hariannya. Di situ tertulis di hari ke-30, karena dia saking laparnya dan untuk bertahan hidup, dia minta maaf kepada Beth, kemudian memakan Beth. Hannah di situ mau nggak mau menjadi kanibal. Karena sampai hari ke-30 dia juga nggak bisa ditemukan. Dan karena dia jadi kanibal, lama-kelamaan 3 hari setelahnya dia merasa lebih sehat, merasa lebih kuat, dan itulah detik-detik Hannah berubah menjadi Wendigo. Nah, Wendigo Hannah juga lah yang menyerang teman-temannya ini. Dan singkat cerita, lama-kelamaan para Wendigo ini menguasai penginapan mereka.
Wendigo ini berhasil masuk ke penginapan mereka. Dengan situasi yang menegangkan, mereka berhenti bergerak agar tidak terdeteksi oleh Wendigo. Dan gak tahu kenapa di situ para Wendigo ini saling menyerang satu sama lain. Dan itu mengakibatkan kebocoran gas. Melihat hal itu, salah satu teman mereka berencana untuk memecahkan bola lampu. Terus nantinya menyalakan saklar agar terjadi konslet, terus bakal terjadi ledakan gas. Cuman ya mereka semua harus keluar terlebih dahulu. Dan ketika mereka berhasil meledakkan penginapan mereka, Fajar pun tiba, dan helikopter pun datang menjemput mereka. Endingnya nanti tergantung pilihan yang kita buat selama permainan. Kalau pilihannya bagus, maka tidak ada yang mati. Kalau tidak bagus, maka ada beberapa karakter yang akan mati. Terus nanti ada cutscene yang menunjukkan kalau Josh menjadi kanibal dan sudah berubah menjadi Wendigo. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena Josh pada saat itu ditangkap oleh Wendigo, sehingga dia terpisah dari teman-temannya di penginapan. Jadinya Josh keburu melakukan kanibalisme dan polisi telat untuk menyelamatkannya. Nah, itulah tadi sekilas tentang alur cerita game Until Dawn. Berdasarkan alur cerita game tersebut, setidaknya kita tahu sedikit tentang Wendigo. Bagaimana lahirnya makhluk yang bernama Wendigo ini. Terus dari mana sih Wendigo ini berasal? Wendigo adalah roh jahat dari cerita rakyat asli penduduk Amerika yang berbahasa Algonquian, yang mana mereka menempati wilayah di Amerika Utara. Mereka tersebar luas di sekitaran Great Lakes, ada juga yang di pesisir pantai Atlantik, dan di hutan timur Kanada. Wendigo terkait dengan musim dingin yang digambarkan sebagai makhluk buas yang mengintai dan memakan manusia, atau bisa juga sebagai roh jahat yang merasuki manusia dan menyebabkan manusia tersebut menjadi kanibal. Ada beberapa versi mengenai wujud dari Wendigo ini. Ada yang bilang Wendigo itu sosoknya kurus, kulitnya pucat, terus seukuran manusia pada umumnya. Kulitnya kayak ketarik gitu, jadinya dia ketat kali sehingga tulang-tulang di badannya itu pada menonjol semua. Ada juga yang bilang Wendigo itu sama kayak sebelumnya tadi, kurus, pucat, dan tulangnya menonjol semua, cuman tingginya itu sekitar 4,5 meter. Memiliki taring dan cakar yang panjang yang warnanya menguning. Dan Wendigo ini tidak mempunyai bibir, bisa dibilang bibirnya itu dirobek sendiri, terus dikunyah sendiri, sehingga dia nggak punya bibir lagi, dan di bagian mulutnya itu berdarah-darah. Nah, di dalam game Until Dawn itu kan Wendigo ini pemakan manusia. Nah, walaupun Wendigo itu banyak memakan daging manusia, tapi mereka akan terus merasakan kelaparan dan tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang. Mereka akan selalu merasa lapar, lapar, dan lapar. Tapi walaupun banyak makan juga, badan mereka akan senantiasa kurus, tidak akan pernah gemuk. Dan memang rasa lapar yang tak terpuaskan itu tergambarkan dari badannya yang selalu kurus. Wendigo juga memiliki bau yang sangat busuk, sehingga kedatangan Wendigo bisa ditandai dengan bau busuk. Terus Wendigo ini kan awalnya manusia. Nah, ketika dia menjadi Wendigo, dipercaya hati manusianya itu udah membeku. Jadi dia tidak punya sisi kemanusiaan lagi. Dia bakal membunuh orang dan memakannya dengan lahap. Manusia yang berubah menjadi Wendigo tidak memiliki kelamin. Jadi mau itu cewek ataupun cowok, ketika mereka berubah menjadi Wendigo, mereka tidak bisa dibedakan jenis kelaminnya. Nggak ada yang namanya Wendigo jantan ataupun Wendigo betina. Semua sama. Terus apa yang membuat seorang manusia berubah menjadi Wendigo? Secara umum, kanibalisme, memakan sesama jenis. Manusia memakan manusia. Ketika dia melakukan kanibalisme, disitulah roh Wendigo akan masuk, akan merasuki tubuhnya. Dan mulailah badannya berubah wujud menjadi Wendigo dan merasakan lapar yang tak terpuaskan. Nah, cuman kan pertanyaannya, kenapa orang melakukan kanibalisme? Gak mungkin kan secara tiba-tiba, kayaknya besok pengen makan daging manusia, Gak gitu cuy. Tentu ini ada kaitannya dengan musim dingin yang ada di daerah sana. Semua suku-suku yang berbahasa Algonquian yang memiliki mitos tentang Wendigo, pastinya mereka akan menghadapi iklim musim dingin. Yang namanya musim dingin, makanan pasti sangat susah untuk didapat. Berburu pada musim dingin pun akan sangat sulit. Sehingga kalau ada kelompok yang kekurangan makanan pada saat musim dingin, itu bisa memicu terjadinya kanibalisme untuk bertahan hidup. Bisa aja mereka mau tidak mau melakukan kanibalisme untuk mendapatkan makanan. Tapi walaupun begitu, tentu hal ini tidak dibenarkan oleh mereka. Mau alasannya untuk bertahan hidup kek, satu-satunya cara untuk hidup kek, mereka tidak membenarkan kanibalisme. Nah, ancaman kanibalisme inilah yang diwujudkan oleh Wendigo. Jadi sangat disarankan sebelum terjadinya musim dingin, kelompok-kelompok Algonquian ini harus mengumpulkan banyak makanan. Dan saat musim dinginnya terjadi, jangan terpisah dari kelompoknya. Jadi biar nggak ada alasan untuk melakukan kanibalisme.
dan Wendigo pun tidak akan lahir. Dan ya, hal inilah yang menyebabkan Wendigo itu muncul di dalam game Until Dawn di hutan Blackwood Mountain. Para penambang tersebut dan Hannah mau tidak mau menjadi kanibal untuk bertahan hidup. Ya, karena mereka juga tidak punya makanan dan mereka terjebak. Cuman mungkin mereka nggak tahu kalau di daerah sana itu dipercaya adanya roh jahat Wendigo, ya kan? Jadi ketika mereka melakukan kanibalisme, bukannya kenyang, mereka malah akan merasakan rasa lapar yang tak terpuaskan dan bakal membuang sisi kemanusiaan mereka. Baru mungkin banyak dari kalian yang beranggapan kalau sosok Wendigo itu adalah raksasa yang kurus dengan tanduk rusa di kepalanya. Sayangnya penggambaran yang seperti itu tidak ada dalam cerita rakyat aslinya. Orang-orang berbahasa Algonquian tidak memahami Wendigo dengan seperti itu. Tidak ada yang namanya tanduk rusa di kepalanya. Kalau kita lihat di channel Storyit, Dr. Emily Zarka bilang di situ kalau itu berasal dari film Wendigo yang disutradarai oleh Larry Fessenden. Sutradaranya mengakui kalau dia memang kurang riset tentang Wendigo, sehingga ketika dia membuat filmnya, penggambarannya itu jauh dari cerita aslinya. Cuman karena penggambarannya yang ini sangat asing dan mencolok, dia jadinya sering muncul di film-film. Sosok yang seperti ini jadinya sering muncul di film-film, di gambar atau di lukisan-lukisan, karya-karya, dan budaya pop lainnya. Sehingga ya penggambaran Wendigo yang tersebar luas di dunia ini, penggambarannya yang memiliki tanduk rusa. Karena penggambarannya yang seperti itu sangat unik, sangat beda, sangat menonjol daripada penggambaran yang di cerita aslinya. Untungnya game Until Dawn tidak mengambil referensi itu. Jadinya Wendigo-nya itu tidak memiliki tanduk rusa, karena memang aslinya tidak punya tanduk rusa. Nah, terus dalam budayanya, orang yang telah menjadi Wendigo diperbolehkan untuk dibunuh. Jadi kalau ada orang yang melakukan kanibalisme, itu kan dipercaya dia akan menjadi Wendigo. Nah, orang tersebut bisa kita bunuh, dan itu diperbolehkan di masyarakat situ. Cuman, kan berdasarkan hukum di negara mereka, lebih tepatnya di sini negaranya itu Kanada. Jadi hukum yang berlaku di masyarakat yang berbahasa Algonquian itu tidak berlaku bagi Kanada. Hukum di negara Kanada tidak membenarkan pembunuhan terhadap orang yang dianggap Wendigo. Makhluk kriptid seperti Wendigo itu tidak berlaku di mata hukum mereka. Jadi orang-orang yang membunuh orang yang dianggap Wendigo itu sama aja dia kayak membunuh manusia, membunuh orang lain. Itu adalah tindak kriminal, harus ditangkap dan harus dijatuhi hukuman. Nah, baru dalam psikiatri modern, nama Wendigo dipakai dalam psikosis atau gangguan mental yang dinamakan Wendigo psikosis. Nah, Wendigo psikosis ini digambarkan sebagai sindrom yang terikat dengan budaya. Nah, maksudnya itu Wendigo psikosis ini adalah gangguan mental yang terjadi pada budaya tertentu. Dalam kasus ini ya terjadi pada orang-orang berbahasa Algonquian, budaya yang menampung cerita tentang Wendigo. Jadi kita yang orang Indo nggak ada ceritanya kita mengalami Wendigo psikosis. Nah, orang yang mengalami psikosis ini ditandai dengan delusi atau kenyataan semu yang dia yakini kalau dia sedang dirasuki oleh Wendigo dan diwujudkan dalam gejala seperti depresi, melakukan kekerasan, dan pengen memakan daging manusia, tapi dia takut menjadi kanibal. Pengen tapi takut. Nah, ada kasus yang berkaitan dengan Wendigo ini. Jadi pada tahun 1897, seorang pria bernama Swift Runner dan keluarganya mengalami kelaparan pada saat musim dingin. Saking laparnya dan tidak ada makanan, putra sulung mereka pun wafat. Baru Pak Swift Runner dengan putus asa, karena musim dingin juga masih panjang, makanan darurat pun itu jauh posnya, dia dengan putus asa memakan istri dan anak-anaknya. Tentunya pada saat musim dingin berakhir, Pak Swift Runner ini dicurigai oleh masyarakat. Masyarakat pun lapor ke polisi. Dan ketika diselidiki di tempat tinggalnya, banyak tulang-tulang manusia yang berserakan, dan ada juga yang tulangnya itu dipatah-patahin, kayak seolah-olah disedot sumsumnya. Nah, kecurigaan mereka benar-benar terbukti ketika mereka menemukan panci yang berisi lemak manusia. Melalui persidangan, Pak Swift Runner mengaku kalau dia sedang dirasuki oleh Wendigo. Cuman ya seperti yang kita bahas tadi, Wendigo itu nggak berlaku di mata hukum. Jadi mau itu benar-benar dia dirasuki Wendigo ataupun enggak, dia tetap aja melakukan kanibalisme. Dan itu tindak kriminal. Terus dengan berbagai pertimbangan, hakim memutuskan hukuman gantung kepada Swift Runner. Baru ada kasus juga, dia adalah Jack Fiddler, seorang dukun yang mampu membunuh Wendigo. Dalam arti di sini dia mampu membunuh manusia itu yang dianggap sebagai Wendigo. Bahkan ada orang yang sengaja memohon untuk membunuh dirinya
karena dia percaya dia sedang dirasuki oleh Wendigo. Takutnya nanti dia berubah seutuhnya, jadi dia minta tolong kepada Jack Fiddler untuk membunuhnya. Apakah ini menjadi masalah di masyarakat yang berbahasa Algonquian? Jawabannya tidak. Tapi kalau di mata hukum Kanada, ini bermasalah. Ini adalah tindak kriminal. Sehingga polisi dikirim ke sana untuk menangkap Jack Fiddler dan saudaranya, karena saudaranya ini ikut andil. Nah, sayangnya Jack Fiddler sengaja untuk bunuh diri. Terus saudaranya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi saudaranya ini mendapatkan pengampunan. Namun sayang dia keburu meninggal sebelum mendapatkan kabar kalau dia mendapatkan pengampunan. Nah, di dalam game Until Dawn, seorang pria dengan flamethrower itu memiliki nama Jack Fiddler, yang mana dia berperan sebagai pemburu Wendigo. Mungkin namanya mengambil referensi dari kasus ini. Dan yap, itulah sosok asli Wendigo menurut cerita rakyatnya, yang menjadi inspirasi game Until Dawn. Kalau melihat Wendigo, dia memang menggambarkan sifat gelap manusia, keserakahan, dan mementingkan diri sendiri. Dia tidak peduli dengan nyawa seseorang, yang penting nyawanya itu selamat. Jadi pesan yang dapat kita ambil adalah jangan makan manusia. Dan kalau ngomongin rumor Resident Evil 9 yang katanya mengambil Wendigo juga sebagai salah satu monsternya, mungkin Wendigo akan dijadikan monster-monster kecil selayaknya Lycan di Resident Evil 8. Kalau berdasarkan cerita rakyatnya sih, Wendigo lahir dari manusia yang kanibal. Kalau di Resident Evil 9 kita belum tahu ya kan, karakter development dari Wendigo-nya. Apakah berasal dari parasit, ataukah dari virus, ataukah dia memang mengikuti cerita asli Wendigo ini, yaitu kanibalisme. Mungkin kalau developer gamenya atau Capcom-nya ini mengambil latar dari cerita aslinya, mungkin bakal ada background story yang membuat munculnya banyak Wendigo di daerah tersebut. Dan ingat, ini masih rumor kalau Resident Evil 9 itu mengambil Wendigo. Jangan percaya kata-kataku 100% yang tadi. Itu cuma nebak doang. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.